Rani bersama dua temannya, Dika dan Maya, berencana mendaki Gunung Ciremai. Gunung itu terkenal dengan pemandangannya yang indah, namun juga menyimpan kisah-kisah mistis yang sering menjadi perbincangan para pendaki. Meski sempat mendengar cerita-cerita seram tentang pasar setan, sebuah lokasi misterius di tengah jalur pendakian, mereka bertiga menepis rasa takut dan melanjutkan perjalanan. Setelah mendaki selama beberapa jam, mereka tiba di sebuah area datar yang luas. Tempat itu terlihat tidak seperti jalur pendakian pada umumnya. Anehnya, pohon-pohon di sekitarnya membentuk lingkaran sempurna, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada burung berkicau atau suara binatang lain, hanya keheningan yang mencekam. "Ini pasti pos bayangan," kata Dika, mencoba mengalihkan rasa cemas, namun Maya tampak ragu. "Tapi nggak ada tanda-tanda pos di sini," katanya sambil memeriksa peta. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar dari kejauhan. Suaranya samar, seperti berasal dari balik pepohonan. Rani menoleh ke arah suara itu, matanya menyipit. "Ada orang hajatan di gunung?" tanyanya heran. Mereka bertiga sepakat untuk mencari asal suara itu, berharap bertemu pendaki lain atau warga lokal. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh situasinya. Suara gamelan semakin keras, tapi arah asalnya tidak jelas. Pohon-pohon di sekitar tampak serupa, seolah mereka hanya berjalan di tempat yang sama. Akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang membuat napas mereka tercekat. Sebuah pasar besar membentang di depan mata. Ada tenda-tenda berdiri berjejer, lampu-lampu obor yang menyala terang, dan orang-orang berlalu lalang dengan wajah kosong. Mereka semua mengenakan pakaian tradisional yang terlihat seperti dari zaman dulu. "Ini apa?" bisik Maya dengan suara bergetar. Rani, yang merasa tidak nyaman, mencoba berbicara dengan salah satu pedagang. "Permisi, ini pasar apa ya?" tanyanya dengan sopan. Pedagang itu tidak menjawab, hanya tersenyum aneh sambil menunjuk barang dagangannya, kain hitam dengan bau menyengat. Dika mendekati salah satu gerobak, di mana seorang penjual menjajakan makanan. Namun makanan itu aneh, daging mentah yang masih berlumuran darah, buah-buahan dengan warna yang terlalu cerah, dan nasi yang mengeluarkan aroma anyir. "Ayo kita pergi dari sini," kata Maya dengan nada panik. Namun saat mereka berbalik, jalan yang tadi mereka lalui menghilang, digantikan oleh deretan tenda dan kerumunan orang yang semakin ramai. Malam tiba, dan pasar itu semakin hidup. Suara gamelan menggema, obor-obor dinyalakan, dan pedagang terus menawarkan barang-barang mereka dengan tatapan kosong. Rani, Dika, dan Maya berusaha mencari jalan keluar, tetapi mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Tiba-tiba, seorang wanita tua berpakaian lusuh menghampiri mereka. "Kalian pendaki ya?" tanyanya dengan suara serak. Iya Nek, tolong kami tersesat. Ini pasar apa?" tanya Rani berharap mendapat jawaban. Wanita itu menatap mereka dengan wajah serius. "Ini pasar setan. Jangan membeli apapun, jangan makan, jangan bicara terlalu banyak. Kalau kalian melanggar, kalian tidak akan bisa keluar." Ketiganya membeku mendengar ucapan wanita itu. "Lalu bagaimana kami keluar dari sini?" tanya Dika. "Ikuti arah bulan, tapi hati-hati, pasar ini suka mempermainkan orang," jawab wanita itu sebelum menghilang di kerumunan. Malam semakin larut, namun pasar itu tidak pernah sepi. Rani, Dika, dan Maya mencoba mengikuti arah bulan seperti yang dikatakan wanita tua tadi. Namun setiap kali mereka merasa hampir keluar, jalan di depan mereka berubah menjadi labirin tenda-tenda dan kerumunan. Lapar dan lelah mereka mulai kehilangan akal. Maya, yang tidak tahan lagi, mengambil sebuah apel dari salah satu gerobak. "Aku nggak kuat, aku lapar," katanya sambil menggigit apel itu. "Jangan Maya!" teriak Rani, tapi sudah terlambat. Wajah Maya tiba-tiba pucat dan matanya melotot. Ia terjatuh sambil memegangi perutnya, mengeluarkan jeritan yang menggema di seluruh pasar. Orang-orang di pasar itu serentak menoleh ke arah mereka, dan senyuman aneh muncul di wajah mereka. Mereka mulai mendekat, langkah-langkah mereka terdengar berat dan menyeramkan. "Ayo lari!" teriak Dika. Mereka berdua mengangkat Maya yang masih menggeliat kesakitan dan mencoba mencari tempat berlindung.
Saat fajar menyingsing, pasar itu perlahan mulai sepi. Namun keheningan itu lebih mencekam. Maya semakin lemah dan wajahnya mulai berubah menjadi kelabu. Dika dan Rani mulai putus asa. Saat mereka hampir menyerah, wanita tua yang sama tiba-tiba muncul lagi. Kalian melanggar aturan. Sekarang hanya ada satu cara untuk keluar, katanya. Apapun caranya, Nek, tolong bantu kami, pinta Rani sambil menangis. Wanita itu menyerahkan sebuah kain hitam. Bungkus temanmu dengan ini dan tinggalkan dia di tengah pasar sebelum matahari terbit. Jika tidak, kalian semua akan terjebak selamanya. Rani dan Dika terkejut. Tapi dia teman kami, protes Dika. Pilihan ada di tangan kalian, kata wanita itu sebelum kembali menghilang. Dalam keputusasaan, mereka terpaksa mengikuti saran wanita tua itu. Dengan berat hati, mereka membungkus tubuh Maya yang tak sadarkan diri dengan kain hitam dan meninggalkannya di tengah pasar. Saat matahari mulai terbit, suara gamelan berhenti dan pasar itu perlahan menghilang. Rani dan Dika tiba-tiba mendapati diri mereka berada di jalur pendakian yang sepi dengan sinar matahari menembus pepohonan. Namun Maya tidak ada bersama mereka. Setelah turun gunung, Rani dan Dika mencoba mencari bantuan untuk menemukan Maya. Namun pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Beberapa pendaki yang mereka temui mengatakan bahwa pasar setan adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang hilang terjebak selamanya. Maya tidak pernah ditemukan, namun hingga hari ini, Rani dan Dika masih bisa mendengar suara gamelan di malam hari, seolah-olah pasar itu masih memanggil mereka kembali. Setelah berhasil turun dari gunung, Dika tidak bisa berhenti memikirkan Maya. Rasa bersalah menghantui dirinya. Setiap malam, suara Maya yang memohon pertolongan terngiang di telinganya, seolah-olah Maya masih hidup dan menunggu untuk diselamatkan. Rani, di sisi lain, memilih untuk melupakan kejadian itu. Ia menolak membicarakan pasar setan, menganggap semua yang terjadi sebagai hukuman karena mereka tidak menghormati alam. Kita sudah beruntung bisa keluar hidup-hidup, Dik. Jangan cari masalah lagi, katanya suatu malam ketika Dika memintanya untuk membantu mencari Maya. Namun Dika tidak bisa tinggal diam. Maya adalah sahabatnya sejak kecil. Ia merasa telah mengecewakan Maya dengan meninggalkannya di sana. Maka, tanpa sepengetahuan Rani, Dika memutuskan untuk kembali ke kaki Gunung Ciremai. Di desa terakhir sebelum jalur pendakian, Dika bertemu dengan seorang tetua desa bernama Pak Wirya. Pak Wirya adalah seorang pria tua yang dikenal sebagai penjaga adat desa sekaligus dukun. Ketika Dika menceritakan apa yang terjadi, wajah Pak Wirya berubah serius. Kamu tidak seharusnya meninggalkan temanmu di pasar setan, kata Pak Wirya dengan nada tegas. Itu tempat yang hanya menerima mereka yang tersesat dalam hidup atau pikiran. Jika temanmu masih ada di sana, artinya jiwanya belum sepenuhnya diterima, tapi menyelamatkannya tidak akan mudah. Dika merasa sedikit lega mendengar ada kemungkinan Maya masih bisa diselamatkan. Saya akan melakukan apapun, Pak. Tolong bantu saya, pintanya. Pak Wirya memandangi Dika lama sebelum akhirnya mengangguk. Ada ritual yang bisa membawamu kembali ke pasar setan, tapi itu berbahaya. Sekali kamu masuk, waktumu terbatas. Jika kamu tidak keluar sebelum waktu yang ditentukan, kamu juga akan terjebak di sana selamanya. Dika mengangguk tanpa ragu, saya siap. Malam itu, Pak Wirya menyiapkan sesaji berupa bunga-bunga kering, dupa, dan kain hitam yang mirip dengan kain yang digunakan untuk membungkus tubuh Maya. Ia juga memberikan Dika sebuah lonceng kecil yang terbuat dari perunggu. Lonceng ini adalah penunjuk jalanmu. Suaranya akan membawamu kembali ke sini. Tapi ingat, jangan pernah berbicara dengan siapapun di pasar itu, dan jangan tergoda oleh apapun yang mereka tawarkan. Dika mengangguk, meski hatinya mulai diliputi ketakutan. Ritual dimulai tepat tengah malam. Pak Wirya menyalakan dupa dan membaca mantra dalam bahasa Sunda kuno. Perlahan, Dika merasakan tubuhnya terasa ringan, seperti sedang ditarik ke dimensi lain. Saat membuka mata, ia kembali berdiri di tengah pasar yang sama. Suara gamelan mengalun pelan, dan orang-orang dengan wajah kosong berlalu lalang di sekitarnya. Dika berjalan pelan, mencoba mengingat tempat terakhir mereka meninggalkan Maya.
Pasar itu tampak lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Ia menggenggam lonceng erat-erat di tangan kirinya sambil memanggil Maya dalam hati. Setelah berjam-jam berjalan, Dika melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di sebuah sudut pasar, Maya duduk dengan tatapan kosong. Tubuhnya dibalut kain hitam yang mulai lusuh. "Maya!" bisik Dika dengan penuh emosi. Ia segera menghampiri Maya dan mengguncang tubuhnya. "Maya, ini aku, Dika. Aku datang untuk menyelamatkanmu." Namun Maya tidak merespons. Ia hanya menatap Dika dengan mata yang hampa, seolah tidak mengenalnya. Saat Dika mencoba membangunkan Maya, seorang pedagang mendekatinya. Pedagang itu adalah pria tua dengan senyum mengerikan yang memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. "Kamu mau membawa dia pergi?" tanya pedagang itu dengan suara yang serak. "Itu tidak semudah yang kamu pikirkan." "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Dika dengan hati-hati. "Setiap jiwa yang berada di sini punya harga," jawab pedagang itu. "Jika kamu ingin membawanya, kamu harus menukarnya dengan sesuatu yang lebih berharga, jiwamu sendiri." Dika terdiam. Ia memikirkan ucapan Pak Wirya yang melarangnya berbicara terlalu banyak atau membuat kesepakatan dengan siapapun di pasar ini. Tapi melihat Maya yang tak berdaya, ia merasa tidak punya pilihan lain. "Apa ada cara lain?" tanya Dika, mencoba menawar. Pria tua itu tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik bajunya. "Ada satu cara lain. Jika kamu bisa menemukan bayangan temanmu, maka dia bisa keluar tanpa menukar jiwamu. Tapi bayangan itu tersembunyi di tempat paling dalam di pasar ini, dan waktu tidak ada di pihakmu." Dika tidak berpikir lama. Ia memutuskan untuk mencari bayangan Maya, meskipun ia tahu risikonya besar. Dika meninggalkan Maya di tempat itu, berharap dia tidak akan dibawa pergi oleh penghuni pasar lainnya. Dengan lonceng di tangannya, ia berjalan lebih dalam ke pasar. Suara gamelan semakin keras, dan bayangan di sekitarnya bergerak dengan cara yang tidak wajar. Di tengah perjalanannya, ia mulai melihat sosok-sosok aneh. Orang-orang tanpa kepala, pedagang yang tubuhnya menyatu dengan dagangannya, dan anak-anak kecil yang tertawa sambil berlarian membawa kepala boneka. Namun Dika tidak menyerah. Ia terus berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu hitam. Pintu itu dihiasi ukiran-ukiran menyeramkan yang tampak hidup. Di balik pintu, ia mendengar suara tangisan, suara yang ia kenali sebagai suara Maya. Dengan keberanian yang tersisa, Dika membuka pintu itu. Di balik pintu, Dika menemukan dirinya berada di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya merah samar. Di tengah ruangan itu, bayangan Maya berdiri. Sosok hitam yang menyerupai Maya tetapi tanpa wajah. Namun sebelum Dika bisa mendekatinya, seorang penjaga muncul. Penjaga itu adalah makhluk tinggi dengan tubuh kurus dan tangan yang terlalu panjang. Ia berbicara dengan suara yang bergetar. "Bayangan ini milik pasar. Apa hakmu untuk membawanya pergi?" "Aku datang untuk menyelamatkan temanku," jawab Dika tegas. "Kalau begitu kamu harus membuktikan kesetiaanmu. Berikan sesuatu yang berharga sebagai gantinya," kata penjaga itu. Dika teringat lonceng yang diberikan Pak Wirya. Dengan berat hati, ia menyerahkan lonceng itu. Penjaga itu mengambilnya, lalu menghilang bersama bayangan Maya. Dika segera kembali ke tempat Maya. Kali ini, Maya terlihat lebih hidup. Perlahan, kesadarannya kembali, dan ia mengenali Dika. "Kita harus pergi sekarang," kata Dika sambil membantu Maya berdiri. Tanpa lonceng sebagai penunjuk jalan, mereka harus mengandalkan insting untuk menemukan jalan keluar. Namun pasar itu seolah tidak ingin melepaskan mereka. Jalanan berubah, dan suara gamelan semakin keras, hampir memekakkan telinga. Ketika harapan hampir hilang, sebuah cahaya terang muncul di depan mereka. Cahaya itu adalah pintu keluar yang membawa mereka kembali ke dunia nyata. Dengan sekuat tenaga, Dika menarik Maya melaluinya. Setelah malam yang panjang dan penuh ketegangan, Dika akhirnya berhasil membawa Maya keluar dari pasar setan. Mereka kembali ke dunia nyata dengan tubuh lemah dan pikiran yang kacau. Maya menangis dalam pelukan Dika, tak percaya dirinya masih hidup. Sementara itu, Dika hanya menatap kosong ke langit pagi di kaki Gunung Ciremai.
Pak Wirya yang menunggu di tempat ritual terlihat lega ketika melihat mereka kembali. Namun, senyum di wajahnya segera pudar ketika ia menyadari sesuatu. "Kamu kembali tanpa lonceng itu," ujar Pak Wirya dengan nada prihatin. Dika tidak menjawab. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Pak Wirya, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Baginya, yang terpenting adalah Maya selamat. Hari-hari setelah keluar dari pasar setan, setelah kembali ke desa, Dika dan Maya mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berubah pada Dika. Sejak ritual itu, ia sering merasa aneh, seolah-olah dirinya tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Pada malam pertama setelah kembali, Dika bermimpi berada di tengah pasar setan lagi. Dalam mimpinya, ia berjalan di antara para pedagang, dan suara gamelan bergema di telinganya. Namun kali ini, pedagang-pedagang itu menatapnya dengan senyuman menyeramkan. Ketika terbangun, Dika mendapati tangan kirinya menggenggam sebuah koin emas kecil yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Koin itu berukirkan simbol yang ia lihat di pintu tempat bayangan Maya berada. Pak Wirya segera dipanggil setelah Dika menunjukkan koin tersebut. Melihat koin itu, wajah Pak Wirya berubah serius. "Ini adalah tanda bahwa kamu masih terikat dengan pasar setan. Mereka belum sepenuhnya melepaskanmu," katanya. "Jadi aku masih dalam bahaya?" tanya Dika. Pak Wirya mengangguk. "Pasar itu memiliki aturan yang tak bisa dilanggar. Kau mungkin telah membawa temanmu kembali, tapi kau telah memberikan sesuatu yang berharga untuk membayar kebebasannya. Pasar itu akan terus memanggilmu sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan." Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Dika. Ia mulai kehilangan selera makan, tubuhnya terasa lemah, dan setiap malam ia bermimpi berada di pasar itu lagi. Dalam mimpinya, suara-suara aneh berbisik di telinganya, memintanya untuk kembali. Maya yang merasa bersalah atas apa yang terjadi, mencoba menemani Dika sebisa mungkin. Namun, Maya juga menyadari bahwa Dika bukan lagi Dika yang dulu. Ada sesuatu yang gelap menguasai dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, ketika Maya sedang tidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Ketika ia mengintip dari jendela, ia melihat Dika berdiri di halaman dengan mata kosong, menghadap ke arah gunung. "Dika, kamu mau kemana?" tanya Maya mendekatinya. "Aku harus kembali," jawab Dika dengan suara datar. "Mereka memanggilku." Maya berusaha menarik Dika masuk ke rumah, tetapi tubuh Dika terasa dingin dan berat, seperti bukan lagi manusia biasa. Keesokan harinya Maya membawa Dika kembali ke Pak Wirya. Sang tetua desa kembali memeriksa tubuh Dika dan menemukan bahwa ia telah menjadi penanda bagi pasar setan. "Koin itu adalah tanda bahwa mereka telah mencapmu. Kau adalah bagian dari mereka sekarang," ujar Pak Wirya. "Apa aku bisa bebas?" tanya Dika dengan putus asa. Pak Wirya menggeleng pelan. "Bebas sepenuhnya? Tidak. Tapi ada cara untuk memutus sebagian ikatan mereka, agar mereka tidak bisa membawamu kembali dengan mudah. Namun itu membutuhkan keberanian besar dan pengorbanan." Dika memandang Pak Wirya dengan tatapan penuh tekad. "Aku akan melakukan apapun." Pak Wirya menjelaskan bahwa Dika harus kembali ke tempat asalnya, yaitu pasar setan, untuk mengembalikan koin itu kepada pemiliknya. "Kamu harus menyerahkan koin itu, tetapi kali ini tanpa mengambil apapun. Mereka akan mencoba menggodamu, menawarkan sesuatu yang terlihat lebih berharga, tetapi kau tidak boleh menerima." Dika mengangguk meskipun ia tahu risikonya besar. Maya mencoba mencegahnya, tetapi Dika sudah memutuskan. Pak Wirya mempersiapkan ritual yang lebih rumit dari sebelumnya. Kali ini, ia memberi Dika segenggam garam dan sebuah cermin kecil. Garam ini akan melindungimu dari gangguan kecil, dan cermin ini akan memantulkan niat buruk mereka. Gunakan hanya jika benar-benar diperlukan. Ritual dimulai, dan sekali lagi, Dika merasakan tubuhnya melayang. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di tengah pasar setan. Namun kali ini, pasar itu tampak lebih gelap dan lebih sunyi. Ia menggenggam koin emas itu erat-erat, berusaha mengingat pesan Pak Wirya. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Maya. "Maya," panggil Dika.
Maya berdiri di tengah pasar dengan tatapan penuh harapan. "Tolong aku, Dick. Aku masih terjebak di sini," katanya dengan suara yang terdengar seperti tangisan. Dika hampir melangkah mendekat, tetapi ia segera teringat pesan Pak Wirya. Jangan percaya pada apapun yang mereka tawarkan. Ia tahu Maya yang asli sudah di dunia nyata. Sambil memejamkan mata, Dika melemparkan segenggam garam ke tanah. Suara jeritan menggema di pasar itu, dan sosok Maya yang palsu berubah menjadi bayangan hitam yang menghilang di udara. Setelah berjalan lebih jauh, Dika tiba di sebuah altar besar di tengah pasar. Altar itu terbuat dari batu hitam yang berkilauan di bawah cahaya merah. Di atasnya, sebuah patung menyeramkan berdiri dengan tangan terulur, seolah meminta sesuatu. Dika tahu inilah tempat di mana ia harus menyerahkan koin itu. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan koin emas di telapak patung itu. Saat koin itu menyentuh patung, suara gamelan berhenti, dan pasar itu menjadi sunyi. Kemudian, sebuah suara berat terdengar dari segala arah. "Kamu telah mengembalikan milik kami. Tapi ingat, kami akan selalu mengawasimu." Tiba-tiba, Dika merasakan tubuhnya ditarik keluar dari pasar. Ketika Dika membuka mata, ia berada di rumah Pak Wirya. Maya berdiri di sisinya dengan wajah cemas. "Kamu berhasil, Dick," seru Maya sambil memeluknya. Pak Wirya mengangguk pelan. "Ikatanmu dengan pasar setan telah melemah. Mereka tidak bisa membawamu kembali, tetapi jejak mereka akan selalu ada dalam hidupmu. Jangan pernah lupa bahwa mereka masih mengawasimu." Meski hidupnya tidak sepenuhnya bebas dari bayang-bayang pasar setan, Dika merasa lega. Ia telah menyelamatkan Maya dan dirinya sendiri. Kini ia bersumpah untuk tidak pernah kembali ke gunung itu lagi dan menjalani hidup dengan lebih berhati-hati, selalu menghormati alam dan kekuatan yang tak terlihat di sekitarnya.